4 Juni 2025 lalu, sesosok jasad perempuan tanpa identitas ditemukan warga di Sungai Cipendewa, Desa Pakuwon, Puncak, Cianjur. Usai dilaporkan ke polisi, jajaran Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat melakukan pendalaman atas penemuan jasad perempuan tersebut. Setelah 3 pekan, polisi akhirnya menangkap pelaku Fauzan Saifur Rohman yang merupakan kekasih korban. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan tersangka, motif pembunuhan lantaran dirinya emosi usai bertengkar dengan korban Sinta Oktaviani. Tersangka mendorong korban dari jembatan setinggi 15 meter hingga terjatuh ke Sungai Cipendewa, Cianjur. Pelaku juga sempat memastikan korban tewas dengan turun ke sungai dan kembali memukul korban. Polisi memastikan tersangka dikenakan pasal berlapis serta pembunuhan berencana atas peristiwa yang menewaskan Sinta Oktaviani. Bisa diterapkan pasal pembunuhan berencana karena udah ada niat ya, dari pelaku ya, pada saat di atas jembatan, karena sudah niat pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara dilempar dari atas jembatan. Setelah dilempar, dipastikan lagi di bawah untuk memastikan pelaku ini meninggal atau enggak. Selain melakukan pendalaman atas kasus pembunuhan, polisi juga menyelidiki dugaan tindak kejahatan lain yang dilakukan pelaku dalam kasus ini. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dan sudah bergabung bersama kami AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Selamat petang Pak Kasat, hingga sejauh ini penanganan dan juga pendalaman kasus pembunuhan di Cianjur ini, apakah ada kemungkinan tersangka lain? Baik, terima kasih Mbak. Untuk tersangka lain kami pastikan tidak ada karena memang pelakunya tunggal, yaitu tersangka saudara MFS ini. Dan untuk kaitannya dengan tindak pidana lain tentunya kita juga lagi mendalami karena memang selama kurang lebih 2 bulan ini kami cek di device daripada tersangka dan korban itu sering transaksi, jadi korban ini dijual. Nah, ini sedang kita dalami oleh tim penyelidik dan penyidik Satreskrim, nanti perkembangannya akan kami sampaikan kembali. Artinya ada dugaan tindak kriminal lain dalam perdagangan orang, seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi kami monitoring bahwa diduga korban ini sering dijajakan atau dijual melalui aplikasi online. Apa hubungan antara korban dan juga tersangka? Hubungannya adalah teman dekat ya, karena memang hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik oleh tersangka ini memang keduanya ini tinggal bersama di kos-kosan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Terkait dugaan tindak kriminal perdagangan manusia, sejauh ini pendalamannya sudah seperti apa, Pak Kasat? Saat ini kami sedang mengecek device daripada tersangka dan korban. Kemudian tentunya kita akan uji laboratorium forensik digital, ya kan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain. Sejauh ini berapa orang yang sudah diperiksa, Pak Kasat? Saksi-saksinya? Sejauh ini sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang. Oke, pelaku dan juga korban adalah teman dekat dan korban juga sempat dalam tanda kutip dijual oleh pelaku. Apa sebenarnya yang dipertengkarkan antara keduanya, Pak? Ya, hasil keterangan yang disampaikan oleh tersangka, namun masih kita dalami juga bahwa memang sebelum kejadian itu korban sempat ditawarkan melalui aplikasi online tapi gagal gitu, sehingga karena mungkin korban kesal akhirnya sempat memukul pelaku atau tersangka. Nah, karena tersangka ini dipukul di jalan, akhirnya tersangka emosi dan melakukan perbuatannya, yaitu melakukan pembunuhan dan dibuang di Sungai Cipendewa, Kabupaten Cianjur. Untuk tindak kriminal perdagangan manusia ini, ada berapa korbannya yang saat ini sudah diketahui? Ya, saat ini baru korban ya, karena yang kita cek hanya
device-nya korban dan tersangka baru korban aja. Sudah berapa lama? Demikian pengembangan lain akan kita lakukan pengecekan kembali. Sudah Kalau berapa untuk lama lamanya, tindakan ini dilakukan? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Jadi tersangka pulang dari Kalimantan, kemudian kenalan dengan korban selama kurang lebih 2 bulan ke belakang, Pak. Untuk pasalnya yang disangkakan, singkat saja. Yang jelas kita kenakan pasal terberat ya, pembunuhan berencana, pasal 340, ancaman maksimal hukuman mati. Baik, terima kasih AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat sore. Berita lainnya sesaat lagi, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Gugatan atas dasar serangkaian tuduhan